se tiene algo por ahí para que me... Está llorando, dice. Reales. Que tengo hambre. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Namun akibat salah urus dan faktor lain mengakibatkan 76,6% orang warganya hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar per hari. Ini merupakan standar internasional untuk kemiskinan ekstrim. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Harapan kami tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Venezuela. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Venezuela. Venezuela, nama resminya Republik Bolivia Venezuela, adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brazil di selatan, dan Kolombia di barat. Di lepas pantai Venezuela juga terdapat negara-negara Karibia, yaitu Aruba, Antillen, Belanda, dan Trinidad, dan juga Tobago. Sekitar 3/4 rakyat Venezuela sekarang hidup dalam kemiskinan ekstrim ketika keruntuhan ekonomi hiperinflasi negara OPEC yang dulu makmur berlanjut selama 7 tahun berturut-turut. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020. Menurut sebuah studi oleh tim peneliti nasional pada tahun 2021, 76,6% orang Venezuela hidup dengan kurang dari 1,90 dolar per hari. Ini merupakan standar internasional untuk kemiskinan ekstrim. Laporan tersebut Encuesta Nacional de Condiciones de Vida atau ENCOVI telah dibuat setiap tahun sejak tahun 2014 ketika kemiskinan ekstrim hanya 13,1%. Studi ENCOVI memperkirakan bahwa produk domestik bruto Venezuela telah menyusut sekitar 74% sejak tahun 2014. Dan hiperinflasi begitu parah sehingga pada 1 Oktober Venezuela mengumumkan bahwa mereka memotong 6 dari mata uangnya. Perombakan kedua dalam 3 tahun. Pada tahun 2015, Maduro menangguhkan statistik kemiskinan resmi untuk menyembunyikan kesalahan manajemen ekonomi yang mengerikan dari pemerintahannya. Tetapi membanjirinya orang yang melarikan diri dari ketidakberdayaan yang kejam tidak dapat disembunyikan. Gelombang pengungsian yang dimulai pada tahun 2014 telah berkembang menjadi lebih dari 5,4 juta orang Venezuela yang terlantar
menurut perkiraan PBB, yang sebagian besar berada di negara-negara tetangga Kolombia, Peru, dan Ekuador. Itu lebih dari 5% dari total populasi Venezuela. Krisis pengungsi terburuk kedua di dunia setelah Suriah, dan peristiwa migrasi massal terbesar dalam sejarah Amerika. Laporan tersebut mengaitkan peningkatan dengan pandemi COVID-19 dan kekurangan bahan bakar kronis, yang menurut setidaknya 20% responden berarti mereka tidak dapat memasukkan bensin ke dalam mobil mereka, hambatan utama untuk sebuah pekerjaan. Kementerian Informasi Venezuela tidak segera menanggapi permintaan komentar atas temuan tersebut. Pemerintah Presiden Nicolas Maduro sering menyalahkan sanksi Amerika Serikat atas kesengsaraan negaranya. Tetapi para kritikus mengaitkan krisis negara itu dengan salah urus ekonomi pemerintah. Ketika diukur hanya dengan tingkat pendapatan 94,5% dari populasi hidup dalam kemiskinan, angka yang tak tertandingi di tempat lain di wilayah ini. Kekurangan bahan bakar kronis yang menjadi lebih buruk pada tahun 2020 yang lalu, dan penguncian yang diberlakukan untuk mengekang penyebaran COVID-19 adalah faktor utama yang berkontribusi. Kata studi tersebut, yang termiskin adalah yang paling parah merasakan dampak karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan di negara di mana 1 dari 2 orang bekerja di ekonomi informal, dan banyak yang hidup dari mulut ke mulut. Artinya banyak yang menunggu atau menjadi peminta-minta. Peningkatan kemiskinan ekstrim membalikkan perbaikan yang terlihat pada tahun sebelumnya, yang terjadi setelah pemerintah memulai transfer tunai langsung kepada mereka yang membutuhkan dan menerapkan perubahan ekonomi, termasuk relaksasi pengendalian harga. Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela telah menyaksikan runtuhnya industri minyaknya yang bertanggung jawab atas hampir semua pendapatan pemerintah setelah bertahun-tahun kurang investasi dan salah urus. Baru-baru ini sanksi keras Amerika Serikat terhadap ekspor minyak yang diperkenalkan sebagai hasil pemilihan presiden tahun 2018 yang disengketakan telah berkontribusi pada krisis. Laporan Encofi memperkirakan bahwa produk domestik bruto PDB Venezuela, yang merupakan total dari semua nilai tambah yang diciptakan dalam perekonomian, yang menyusut 74% antara tahun 2014 dan tahun 2020. Runtuhnya ekonomi telah menyebabkan krisis kemanusiaan di negara berpenduduk 28 juta jiwa itu. Sebelum pandemi, Program Pangan Dunia PBB memperkirakan 1 dari 3 orang berjuang untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum. Situasi ini telah mengakibatkan salah satu krisis perpindahan terbesar di dunia menurut PBB, dan lebih dari 5,6 juta orang telah meninggalkan negara ini. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.